Pembicaraan ini adalah tiada awal dan tiada akhir. Tiada makna, mempunyai arti. Mari kita bicarakan apa yang kita Cacing akan. itu tak cetak tak buntok dan Oh, kan itu mau jadi kata hari muturan cacing itu maaf ya. Tak Ini cetak bahasa tak buntok. mempunyai 3 kategori. 1 bahasa kampung yaitu bahasa Madura, 2 bahasa Indonesia, 3 adalah bahasa Melayu. Nah, nih. Madura, manis. Nah, kita minum terlebih. Jangan sampai mabuk ya. Minum dulu. Jangan sampai mabuk. Cong kok saya kira makin jo, cong siapa juga. Juga mak kai kabang Banten, cong mau beden saya kira makin bingko jo. Paling ben kenal. Oke, moderator kita mulai. Saya akan menanyakan kepada speaker lah pemateri. Ini yang bernama Al-Fadilatul Syekhul Kiram Al-Fadil Pembahasan. Oke, saya dengarkan Abdurrahim Al-Haj. Oke, bagaimana pandangan Tuan tentang Presiden Jokowi dengan Maruf Amin? Oh. Jokowi kata duduk di rumah, home, stay at home. What at home. Kata Maruf Amin suruh jalan-jalan berwisata. Jadi bagaimana menurut Tuan Syekh? Silahkan di komentar. Oke, gini ya. Karena kita ini adalah orang awam, yaitu melihat keadaan dan kenyataan ini hanya mendengarkan secara virtual maupun secara audio, kita hanya bisa mengetahui secara online. Dalam keadaan itu melalui gambar-gambar dari televisi maupun dari media-media yang lain seperti telepon ya. Namun kenyataannya sehingga pemerintah Indonesia itu bukan karena disebabkan apa? Satu, kekacauan dan kebalauan terhadap pemerintahan sendiri, apalagi terhadap awam. Sedangkan awam mau menerimanya itu kita sudah bingung. Karena apa? Melihat satu pemerintah seperti panutan kita, contoh Jokowi mengatakan suruh tinggal di rumah. Bahkan rakyat Indonesia seluruhnya diberi jabatan atau diberi pangkat secara resmi oleh Jokowi, yaitu DRS. Apa artinya? Di rumah saja, bukan apa? Walaupun jabatan DRS ini tanpa wisuda. Disuruh DRS di rumah saja. Itu mengartikan adalah untuk mengantisipasi. Namun kalau kita duduk di rumah saja, nanti apa yang kita akan makan? Namun Ma'ruf Amin itu mempunyai cadangan yang lain, disuruh wisata. Nah ini bukanlah satu benturan atau suatu pun tantangan baginya. Namun karena kedua-dua pikiran mempunyai 2 kepala bagaikan ular, walaupun 2 kepala ular itu namun wataknya berbeda. Namun untuk kebaikan semuanya. Namun kebaikan ini kita ambil yang terbaik untuk kita sendiri. Namun biarkanlah apa pemerintah yang katakan itu disuruh diam di rumah saja. Kalau kita menuruti diri di rumah saja, kita akan pasti kelaparan. Oke. Kenapa ketua negara Republik Indonesia atau seorang presiden berkontradiksi dengan wakilnya? Kenapa ini terjadi? Apakah ini tidak membebani rakyat atau membingungkan rakyat? Sedangkan rakyat sekarang sudah hidup bingung. Jadi dengan kenyataan yang kontradiksi begini, bagaimana menurut Tuan Syekh? Oke, saya akan terima jawaban ini, pertanyaan ini. Namun saya akan jawaban dengan apa adanya. Karena apa? Saya ini adalah seorang awam yang itu mempelajari ilmu secara otodidak. Otodidak, yang maksud otodidak itu secara otodidak melihat, mendengar dan meniru serta mengamalkan tanpa saling menyakiti antara satu dengan lain. Mengenai pertanyaan yang tersebut ini, kenapa kepala presiden itu dengan wakil kepala presiden itu selalu bertentangan? Disitulah perbedaan ini seperti ini sudah wajar. Karena apa? Indonesia mempunyai sistem demokrasi. Namun sekarang ini demokrasi yang ada di Indonesia sudah berubah nama menjadi demokrasi, yaitu mempunyai arti demo yang sudah jadi gila. Gila lah. Jadi gila. Makanya biarkanlah pemerintah itu jadi gila, tidak masalah. Yang penting rakyat kita sebagai awam jangan sampai gila. Kita yang penting karena apa? Dengan kalimat tauhid kita jaga. Serta Muhammad Rasulullah SAW kita harus ada di dada. Dengan kalimat tauhid itulah kita harus menjaga. Seperti apa di dalam Al-Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul. Nah, disitulah kita mana atiullah, kita taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan ati'u ulil amri, bukan. Nah, disitulah kita ambil, disitulah jangan sampai kepada ati'ul amri, bukan. Masya Allah. Disitulah. Namun dalam setiap perbedaan pendapat itu kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Oke, nah, bagus. disitulah. Oke, begini Tuan Syekh. Baru-baru ini kegaduhan dan juga kekecohan yang tidak kunjung padam di Indonesia, sehingga imam besar kita Habib Rizik Syihab divonis dengan 4 tahun penjara, dan 4 tahun penjara ini menurut kacamata hukum ini ada satu yang kezaliman. Sebab apa? Karena kasus yang dialami oleh imam besar itu adalah kasus yang diada-adakan. Oke. Soalannya ya. Kenapa keadaan negara Indonesia itu daripada segi hukumnya, kenapa dia tajam ke bawah, tumpul ke atas? Kenapa itu? Silakan, Syekh. Dari pengamatan saya, karena saya sebagai orang awam ini hanya membandingkan setiap kejadian-kejadian itu. Pertama, kita mendengarkan dari para pemimpin Indonesia, seperti para pemimpin Indonesia itu adalah mempunyai satu kena demokrasian seperti presiden dan wakil-wakilnya, itu mengatakan bahwa sebelum Habib Rizik datang sudah dikatakan akan memberikan legalisir untuk kedatangannya dia. Kemudian memberi kerumunan dengan secara terbuka. Namun karena disebabkan ini, semoga saja ini sebetulnya karena disebabkan dendam pribadi karena keterpengaruhan terhadap rakyat. Padahal bahkan dulu saya mendengar di televisi, ini Mahfud MD yang mengatakan tiada orang yang akan menjemputnya Habib Rizik. Tiada orang yang akan mendatangi Habib Rizik di airport sampai ke rumahnya itu. Ternyata apa kenyataannya? Dari airport sampai ke rumahnya itu orang tidak putus dari sambung-sambung tangan-tangan dia. Bukan hanya bahu-bahu. Maksudnya Mahfud MD itu macam provokator lah. Nah, Mahfud MD itu memberi ruang untuk menjadi provokator kedatangan dan memberi ruang untuk mengesahkan secara legalisir. Namun dia sendiri memutuskan bahwa itu adalah melalui peraturan-peraturan dan prokes-prokes yang ada di Indonesia. Sebetulnya ini adalah keadaan Indonesia sekarang ini. Sesungguhnya hukum yang ada di Indonesia ini bukanlah hukum yang secara demokratis, namun hukum didasari oleh dendam pribadi karena kepengaruhan terhadap masyarakat yang sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakannya. Disitulah sesungguhnya kritik dan saran jangan jadikan ancaman. Karena kritik dan saran ini menjadikan motivasi dalam kehidupan atau dalam kemimpinan. Sesungguhnya inilah kritik. Saya mendengar daripada banyak kacamata daripada segi politik, pengamat politik dan juga orang awam, orang biasa menganggap penahanan imam besar Habib Rizik Syihab ini adalah penahanan politik. Karena apa? Katanya sebentar lagi akan ada pemilu. Jadi imam besar ini supaya tidak berperanan di dalam pemilu nanti. Karena apa? Menurut mereka ahli politik yang pro koruptor ini, imam besar ini sebagai ancaman kepada mereka. Jadi sekiranya nanti dalam pemilu itu imam besar kita itu ikut berperanan, maka akan mempengaruhi masyarakat untuk tidak memilih si A atau si B dan kemungkinan si C. Jadi bagaimana menurut Tuan Syekh? Silahkan. Kalau begitu, kalau kita kaitkan dengan politik, penahanan Habib Rizik ini sangat berpengaruh terhadap itu ya. Karena pertama ya, kejadian pemilihan presiden di Jakarta dulu waktu itu waktu pemilihan DKI Jakarta, yaitu dengan Anies Baswedan serta dengan Ahok. Namun secara logika dari suara itu dimenangkan oleh Ahok. Namun karena suaranya Habib Rizik sangat mempengaruhi kepada rakyat masyarakat Jakarta,
sehingga memutarbalikkan kenyataan itu yang dimenangkan adalah Anies Baswedan. Ya Jadi itu makanya disitulah itu ditakuti oleh politikus atau politician yang yang pro kepada koruptor ini. Sedangkan disitulah jangan banyak-banyak ulasnya, cepatkan sedikit. dijadikan tolak ukur sehingga akan mempengaruhi kepada perputaran politik yang akan berikutnya. Karena Habib Rizik ini hanya dengan satu kata mempunyai 1000 bahkan 1 juta makna kepada rakyatnya. Apalagi bukan rakyat, kepada masyarakat lah. Kalau kita kepada rakyat, karena Habib Rizik itu bukanlah seorang pemimpin, apalagi seorang presiden, bukan. Karena dia merupakan, bahkan dia mengatakan sendiri bahwa dia rakyat jelata. Jangan terlalu laju bicara tuh, perlahan. Begitu. Supaya orang itu Semangat. Bukan, karena kita ini hanya mengetahui dalam keadaan kata-kata, apabila jelas dan benar, kecepatan itulah membunyikan keyakinan. Karena kita meragukan dengan kata yang lambat akan menanyakan keraguan-keraguannya itu. Itulah perbedaannya. Oke, boleh diterima. Oke, kalau menurut Tuan Syekh, minum dulu. Ini disponsori oleh si Master Malaysia. Kalau menurut Tuan Syekh, sebagai rakyat atau warga negara Indonesia yang begitu patriotik, jadi menurut Tuan Syekh, kedengarannya Jokowi ini sudah di framing di dalam media sosial untuk 3 periode. Jadi menurut Tuan Syekh, apa yang membuat mereka itu mau Jokowi ini 3 periode, sedangkan periode yang pertama saja sudah menyengsarakan rakyat, disambung ke periode kedua, rakyat tambah menderita, betul kan? Tambah menderita, hutang melonjak. Hutang melonjak, 11.000 triliun dalam kocek, dalam kantong, lebih lagi banyak kemana? Mobil SMK entah kemana, Freeport 50% entah kemana, pekerjaan 10 juta pekerjaan kemana, ASN kemana, dan semua BUMN semua mengalami kerugian yang luar biasa. Jadi kenapa mau 3 periode? Silakan Tuan Syekh. Kalau ini jawabannya boleh panjang, boleh pendek. Pendekkan saja. Kalau dipanjangkan nanti akan membutuhkan data-data detail. Pendekkan saja. Kalau kita secara pendek ya, untuk menyikat waktu. Sebetulnya orang yang suka dengan yang 3 periode ini, satu ya, menyalahi tentang demokrasi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Dalam GBHN telah ditentukan bahwa presiden ini dengan undang-undang hanya 2 kali periode. Kedua, orang yang suka dengan 3 periode ini terutamanya orang yang kolusi secara nepotisme. Kalau tidak ada niat seperti itu, tidak akan membuat 3 periode lagi. Contohnya sekarang nih Mahfud MD. Bukan saya menyebutkan namanya. Orang mana itu Mahfud MD? Mahfud ini memang negara bangsa kita juga, dari Madura, orang Madura. Orang Madura. Yang telah menjadi presiden itu ya, yang telah menjadi pembantu presiden. Namun dia mengatakan sendiri pada periode ini Jokowi yang kedua mengatakan dia korupsi kalau kita dibandingkan dengan masanya Soeharto lagi parah yang sekarang. Di tahun ini, di periode 2, apalagi dengan periode yang ketiga. Ini Allah a'lam. Maka daripada itu Habib Rizik disengaja ditenggelamkan dari muka bumi Indonesia dan dimasukkan ke penjara agar tidak suaranya keluar seperti ada di luar penjara. Karena apa? Suara Habib Rizik itu mempengaruhi satu, yaitu ketakwaan kepada agama, 2 kedamaian untuk negara, itu saja. Dan untuk kepolitikan Habib Rizik boleh dijadikan handal karena mempengaruhi para politikus yang berani melawan korupsi dan hal-hal yang haram. Oke, bagaimana pandangan Tuan Syekh? Jika sekiranya Jokowi ini 3 periode juga, apakah Indonesia ini akan bertambah maju atau bertambah hancur? Kalau menurut saya secara pribadinya, saya tidak akan melihat daripada siapa lain dan pertanyaan lain, hanya melihat kejadian yang ada di Indonesia ini. Terus terang saya akan menolak dengan 3 lain. Satu, karena menentang undang-undang. Kedua, hanya membuat kita bertambah sengsara. Hanya sebagian saja yang mengatakan bahwa periode itu
membuat keuntungan karena dia keuntungannya itu adalah Kepada yang dia suka lah. dengan nepotisme. Oke. Itu Nomor terakhir. Oke. Pertanyaan nomor terakhir. Kata orang Madura, selagi Jokowi menjadi presiden Indonesia, corona tak akan ada. Corona tidak akan habis. Benarkah begitu? Silakan, Go. Oh, ini hanya pandangan-pandangan orang awam seperti kita lah. Ini karena apa? Penyakit corona ini bukan memandang dari presiden atau dari jabatannya, bahkan dari harta dan martabatnya. Karena corona ini musuh yang tidak nyata, yang tidak nampak oleh kasat mata. Musuh siapa itu? Corona, musuh kita lah, musuh umat Islam semuanya atau umat di muka bumi corona ini. Tetapi katanya Jokowi dulu kita berbaik-baik dengan corona, Itu. berdamai-damai dengan corona. Berarti itu bukan musuh. Gimana itu? Itulah pendapat dokter dengan Jokowi itu memang berbeda. Dia adalah hanya ingin menghibur saja Jokowi itu. Maaf ya, karena itu presiden kita adalah patut kita junjung tinggi. Namun kalau tidak sesuai dengan kenyataannya, sikap kritik jangan jadikan ancaman. Nah, itulah saja. Sikap kritik, setiap saran dan kritik jadikanlah motivasi kepemimpinan. Insya Allah Indonesia akan menjadi makmur. Oke, terima kasih Tuan atas ulasan beberapa soalan. Amin. Moga-moga penjelasan daripada Syekhul Al-Kiram Al-Fadlatul Syekhul Al-Kiram Al-Hajj Abdul Rahim ini menjadikan iktibar kepada rakyat Indonesia, khususnya orang Madura. Oke. Salam setong dari kocakna orang Madura. Oke, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.